Semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan tidak ada yang tidak berharga. Semuanya berharga. Untuk membuktikan kalimat ini, mari bersama-sama kita dengar dan renungkan betapa berharganya kita apapun kondisi kita. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kesamaan yang terdapat di dalam cerita ini, karena ini hanyalah karangan pribadi agar semoga nantinya lebih bersemangat dan percaya diri dalam menjalani kehidupan. Inilah kisah selengkapnya. Di sebuah hutan rimba yang di dalamnya hidup berbagai macam hewan dan tumbuhan yang hidup rukun saling berdampingan. Di tengah hutan rimba itu hiduplah sebatang pohon yang sangat besar dan telah hidup selama ratusan tahun. Pohon tua itu sangat disegani oleh seluruh penghuni hutan karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan setiap permasalahan para penghuni hutan tersebut. Apabila ada penghuni hutan yang datang untuk berkeluh kesah tentang kesulitannya, pohon tua itu pun selalu dapat memberikan saran, dan secara kebetulan saran itu dapat memecah masalah yang dialami para penghuni hutan tersebut. Tentu saja kebijaksanaan yang telah didapat pohon tua itu tidak begitu saja ia dapatkan, tetapi dari apa yang dia perhatikan dan alami di sepanjang hidupnya. Di suatu hari, tiba-tiba berbagai jenis hewan menemui pohon tua tersebut untuk berkeluh kesah dan meminta pendapat pohon tua yang terkenal begitu arif bijaksana. Lalu terjadilah percakapan di antara para penghuni hutan itu. Pohon tua mengawali pembicaraan dengan bertanya, "Mengapa kalian sampai berbondong-bondong untuk menemuiku, wahai para penghuni hutan? Apa yang terjadi?" Seluruh penghuni hutan pun saling berpandangan, dan dengan tatapan yang bingung, siapa kira-kira yang berani untuk menceritakan kesedihan dan kebingungan mereka selama ini? Tiba-tiba, dari dalam lubang tanah, seekor cacing muncul sambil berkata, "Wahai seluruh warga hutan dan pohon yang arif bijaksana, izinkan aku untuk memulai cerita dan mewakili semuanya untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kami." Lalu, setelah beberapa saat, seluruh penghuni hutan pun mengangguk dan pohon tua pun mempersilahkan sang cacing untuk menyampaikan keluh kesahnya. Cacing pun mulai bercerita, "Beberapa hari ini kami para warga hutan merasa resah setelah mendengar percakapan dua orang pemburu yang sedang beristirahat setelah lelah berburu beberapa hari yang lalu." Lalu pohon tua pun bertanya, apa yang mereka katakan? Akhirnya suasana pun mulai tenang dan burung pun sekarang mulai berani berbicara. Para pemburu itu berkata, "Hanya para manusia yang berharga dan berguna di dunia ini. Apakah itu benar, wahai pohon tua?" Dan kancil pun menambahi ucapan burung itu dengan berkata, "Kalau hanya manusia yang berharga di dunia ini, mengapa Tuhan juga menciptakan kami?" Secara bersamaan, seluruh penghuni hutan pun berkata, "Ya, benar. Mengapa Tuhan menciptakan kami jika kami tidak berguna ataupun berharga?" Seketika itu, keadaan mulai ramai dengan keluh kesah seluruh penghuni hutan, dan dengan nada yang penuh wibawa, sang pohon tua pun itu berkata, "Apakah kalian, wahai para penghuni hutan yang baik, ingin mendengar saran dariku?" Sontak, seluruh penghuni hutan menjawab, "Ya, itu yang kami harapkan, wahai pohon yang bijak." Pohon tua itu pun kembali berkata, "Jika memang begitu, bisakah kalian diam dan dengarkan aku?" Para penghuni hutan pun menjawab, "Ya, kami akan diam dan mendengarkanmu." Pohon tua pun mulai berbicara, "Wahai para penduduk hutan yang budiman, tidak ada satupun makhluk yang Tuhan ciptakan yang tidak berharga dan tidak berguna di dunia ini. Semua berharga dan berguna. Sebagai contoh, kau cacing, walaupun manusia memandangmu kecil, lamban dan mudah untuk dibunuh, tahukah engkau, karena ada dirimu yang membuat sarang di dalam tanah,
Kehadiran-Mu dapat membuat tanah yang tandus menjadi subur dan dapat dijadikan hidup bagi para tumbuhan. Dan ada pula salah satu dari jenis kalian yang dapat dijadikan obat untuk penyakit manusia dan bahkan sekarang ada yang dijual. Apakah itu tidak berguna dan berharga? Lalu rumput pun berkata, "Bagaimana dengan kami? Setiap hari kami hanya diinjak-injak oleh para manusia ataupun dicabuti untuk kemudian dibakar. Apakah kami diciptakan untuk diperlakukan seperti itu?" Sang pohon tua pun menjawab, "Tidak, Tuhan menciptakan kalian pun memiliki kegunaan dan berharga. Aku tunjukkan dan dengarkan penjelasanku, wahai rumput. Engkau diciptakan Tuhan sebagai makanan bagi beberapa hewan dan sebagian di antara hewan itu menjadi makanan bagi para manusia. Bahkan ada beberapa jenis rumput yang dijadikan obat untuk manusia dan beberapa jenis rumput yang lainnya dijadikan hiasan yang dijual untuk mempercantik rumah para manusia." Mendengar penjelasan pohon tua itu pun, seluruh penghuni hutan diam dan saling berpandangan. Tiba-tiba batu pun berbicara, "Bagaimana dengan kami para batu? Adakah manfaat Tuhan menciptakan kami?" Pohon tua itu pun menjawab pertanyaan batu tersebut, "Tentu saja kalian sangat berharga dan berguna. Apakah kalian menyadari bagaimana dan dengan apa manusia membuat rumah tinggal yang kokoh dan jalan yang bisa dilalui kendaraan yang sangat berat sekalipun? Karena ada kalian para batu sebagai campuran bahannya. Bahkan beberapa jenis kalian sangat digilai manusia, sehingga berapapun harganya manusia rela membeli untuk dijadikan perhiasan yang indah. Apakah itu tidak berharga namanya?" Para batu pun terkejut mendengar ucapan dari pohon tua itu. Begitu juga dengan yang lain sama terkejutnya. Namun tiba-tiba seekor gajah berkata, "Baik, kami mengerti wahai pohon tua yang bijak. Kami mulai yakin Tuhan menciptakan kami semua yang memiliki guna dan berharga. Bagaimana dengan kotoran kami? Karena Tuhan menciptakan kami sedemikian rupa dan kami menghasilkan kotoran di dalam proses kehidupan kami. Bukankah ini secara tidak langsung Tuhan menciptakan kotoran kami dari organ-organ kami yang diciptakan oleh Tuhan?" Pohon tua yang bijak itu pun dengan santai menjawab, "Tentu saja kotoran kalian pun berguna dan berharga. Dan dengarkan baik-baik, kotoran yang kalian hasilkan merupakan pupuk atau makanan bagi tumbuhan sehingga dapat tumbuh dengan subur. Dan untuk kalian para luwak, karena kalian yang gemar memakan biji kopi, kotoran kalian hasilkan dihargai begitu mahal oleh para manusia, karena biji kopi yang jadi kotoran kalian menjadi minuman yang sangat lezat ketika diolah, ataupun kotoran manusia itu sendiri sekarang bagi para manusia yang cerdik cendekia diolah kembali menjadi bahan bakar gas yang dapat membantu kehidupan manusia itu sendiri. Ataupun jika tidak begitu, manusia bisa tahu penyebab kematian dari kotoran yang kalian hasilkan. Apakah itu tidak berharga dan berguna namanya? Bagaimana? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi?" Semua penghuni hutan pun menjawab, "Tidak, kami mengerti sekarang wahai pohon tua yang bijak." Lalu tiba-tiba bunga mawar pun berkata, "Lalu mengapa para manusia berkata seperti itu?" Pohon tua pun menjawab, "Maklumilah, Tuhan menciptakan manusia lebih daripada kita tumbuhan dan hewan. Manusia diciptakan memiliki akal budi dan hawa nafsu. Namun bagaimana sifat dan perilaku manusia itu sendiri yang menciptakan. Karena itu, ada beragam jenis manusia yang hidup di dunia ini, mulai dari yang arif bijaksana, penakut, pemberani, maupun yang jahat ada. Jadi, kalian harus bisa memahami semuanya. Semua makhluk Tuhan itu berharga. Bahkan manusia yang berkebutuhan khusus dan kurang sempurna pun berharga dan banyak menjadi penyemangat dan motivasi bagi manusia sempurna lainnya. Oleh karena itu, mulai sekarang jangan berkecil hati dan rendah diri pada dirimu, dan jangan menyerah hanya karena ucapan yang merendahkanmu. Dan teruslah mencari dan menekuni apa yang menjadi kelebihan yang kalian semua miliki. Apakah kalian semua dapat menerima? Tanya pohon tua.
Seluruh penghuni hutan pun menjawab, "Terima kasih banyak pohon tua yang bijak atas nasihat yang engkau berikan. Kami akan pamit kembali ke tempat tinggal kami." Para penghuni hutan pun mulai pergi dengan perasaan yang bangga dan bahagia. Dari cerita yang kita dengarkan bersama, jangan pernah merasa rendah diri pada apapun keadaan kita, karena Tuhan menciptakan kita disertai dengan kelebihan yang tidak semua orang punya. Tetaplah semangat untuk mencari apa saja kelebihan yang kita punya dan kembangkan, di mana itu merupakan salah satu jalan kesuksesan kita. Jangan dengarkan ucapan yang dapat menyurutkan semangat kita dan jadikan penyemangat untuk lebih berusaha keras meraih kesuksesan kita. Dan bagi keluarga terdekat, dukung, semangati mereka untuk terus berusaha. Jangan patahkan mimpi dan semangat mereka untuk berkreativitas, asal itu berada di jalan yang benar dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang mau mendengarkan cerita ini sampai selesai. Ingat, kalian semua adalah makhluk Tuhan yang berharga dan bermanfaat. Teruslah menggali kelebihan kalian, tetap semangat untuk berkarya. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua, sehat, semangat, dan bahagia selalu.